kasih Tuhan, senang berjumpa kembali dengan semua saudara yang berada dalam penggembalaan Tuhan. Sungguh besar kasih karunia anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita semuanya. Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada kita semuanya. Hari ini kita telah memasuki minggu yang kedua untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya Tuhan tetap melawat setiap kita, Tuhan tetap menyertai semua saudara, dan Tuhan juga yang menolong serta memberkati setiap kita semuanya. Dan biarlah melalui acara untuk kita beribadah di rumah masing-masing, kita pakai momen ini untuk kita arahkan pikiran hati kita, dan kita arahkan seluruh iman kita kepada Dia. Tuhan hadir ada pada saudara di setiap rumah demi rumah di saat saudara datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita semuanya bersama saya, dan saya percaya dalam kesatuan iman yang kita adakan di dalam doa, Tuhan yang di tempat yang maha tinggi Dia boleh hadir dan Dia boleh menolong kita semuanya. Amin. Saya akan berikan tema pada pertemuan ibadah pada saat ini, yaitu melangkah dalam kepastian. Sebelum saya masuk dalam tema renungan firman Tuhan, melangkah dalam kepastian, saya teringat suatu kisah yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, di mana jemaat berdoa dengan tekun mendoakan Petrus. Saat itu Petrus berada di dalam penjara. Dia dalam keadaan yang tak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu waktu saat untuk dia akan mati karena tindakan dari Raja Herodes yang sudah dirancang, yang sudah desain dengan demikian rupa yang tidak mungkin untuk dapat dibatalkan. Namun firman Allah menulis dan mencatat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dan Petrus terlepas. Sekalipun menghadapi suatu hal yang mustahil, tetapi dalam doa itulah sesuatu terjadi di tempat di mana murid-murid Tuhan tidak bisa menjangkau, tapi melalui doa di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh murid-murid Tuhan, kuasa Tuhan menjangkau mereka. Dan bagaimana Petrus dibebaskan. Secara logika tidak mungkin Petrus bisa dibebaskan. Kuasa apa, kekuatan apa yang bisa melepaskan dia? Alkitab mencatat bagaimana Petrus dibelenggu dan dijaga oleh para prajurit-prajurit yang mengawal, dan dia pun akan melewati lapisan demi lapisan, pintu demi pintu, untuk dia bisa lolos keluar dari penjara itu. Namun melalui kuasa doa ada sesuatu yang terjadi, dan ini menjadi edukasi yang baik bagi kita untuk kita belajar bagaimana doa adalah bagian bukan cuma sekedar membangun keintiman bersama dengan Tuhan, tapi doa juga adalah menjadi satu sarana untuk kuasa Tuhan diimpartasikan. Di mana kita tidak bisa menjangkau, di sana Tuhan menjangkau. Itu sebabnya sekalipun kita berjauhan, kita percaya dikala kita berdoa dan melalui kuasa doa yang saudara yakini oleh iman kepada Kristus, Kristus melawat saudara-saudara yang lainnya, dan satu dengan yang lainnya saudara boleh diteguhkan, dikuatkan, dihiburnya, dan diberkati melalui doa demi doa dari setiap orang-orang yang percaya. Dan bagaimana dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 12 itu, Petrus mengalami kemenangan. Demikian pula saat kita saling mendoakan, saat kita memanjatkan seru dalam doa kita kepada Allah untuk menolong saudara-saudara kita lain. Saudara tidak bisa menolong satu dengan yang lain, termasuk saya, tapi Tuhan Allah saudara, Dia bisa menolong melalui doa-doa saudara. Itu sebabnya lah, jangan kita berhenti berdoa, jangan meremehkan doa, karena doa orang benar bila mana dinaikkan dengan penuh kesungguhan hati oleh iman kepada Allah. Kitab suci berkata, besar kuasanya. Dan pada saat ini saya akan berbicara tentang melangkah dalam kepastian. Namun sebelum itu, mari kita akan naikkan suatu pujian. Oleh karena anugerah Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Semua kita ada bukan oleh kuat dan gagah kita, untuk mampu kita masih ada, tapi semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Untuk kita boleh menikmati setiap kebaikannya dan menceritakan akan perbuatan-perbuatannya Tuhan yang ajaib. Sungguh Tuhan yang menyertai kita adalah Allah yang selalu membuka jalan bagi setiap kita. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Ku lihat kebesaran-Mu, Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Ku lihat kebesaran-Mu, ku lihat kebesaran-Mu, ku lihat kebesaran-Mu. Kerap kali kita berpikir dengan logika kita. Di saat kita berpikir, logika kita berkata masih ada jalan, kita semangat, kita penuh gairah dalam menghadapi apapun juga. Tapi kerap kali pada saat logika kita berkata semua tidak mungkin, kita ikut lemah dan putus asa. Tapi lewat pujian ini kita dibangkitkan, sekalipun logika kita berkata tidak mungkin, tetapi Tuhan akan tetap terus memberi jalan yang terbuka bagi kita.
Kita lanjutkan satu pujian sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, melangkah dalam kepastian. Kita nyanyikan satu pujian, Saat Tiada Jalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, amin. Hanya nama Yesus, amin. Hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian, berikanku kepastian, berikanku kepastian. Amin. Seperti yang tadi saya katakan, tema renungan kita bersama melangkah dalam kepastian. Dan kita akan dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita semua untuk kita melangkah dalam kepastian. Namun sebelumnya saya akan berbicara tentang dua hal secara garis besar. Walaupun begitu banyak, tapi saya hanya ambil dua bagian, yaitu hidup untuk kita bermegah di dalamnya. Paulus pernah berkata, tidak ada perkara yang membuat aku bermegah selain aku bermegah hanya di dalam salib Kristus. Karena di dalam salib Kristus itulah hidup kita mengalami perubahan untuk kita memiliki hidup masa depan yang cerah. Hanya melalui salib Kristus, Paulus berkata, aku bermegah di dalamnya. Status hidupnya diubah. Bukan dari orang-orang lagi yang sebut orang durhaka, tapi orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang memperoleh kasih karunia, dan orang-orang yang boleh menikmati segala berkat yang Tuhan siapkan bagi kehidupan orang-orang yang sudah mengalami penebusan di dalam Kristus oleh karya Yesus di atas kayu salib. Paulus berkata, aku bermegah bukan kepada yang lain, tapi pada salib Kristus. Tidak lama lagi kita akan memperingati tentang sengsara Kristus dan kebangkitannya. Biar kiranya kita juga akan bermegah pada salib Kristus, dan olehnya hidup kita telah diubah, hidup kita telah dibawa masuk dalam rancangannya
untuk kita memiliki masa depan yang cerah. Kemegahan yang kedua, saudaraku, adalah Tuhan hadir. Tuhan ada di dalam hidup yang kita jalani sementara kita ada di dalam dunia ini. Di mana Yesus tak kala mau naik ke surga, dia berkata bahwa ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Inilah yang membuat kita bermegah bahwa kita tidak seorang diri, kita tidak dijalankan semuanya dengan kekuatan kita, tapi kita disertai Tuhan, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita akan baca di dalam surat Paulus yang pertama, pasal yang pertama ayat 9. Dikatakan demikian, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ungkapan pernyataan Paulus ini ada rasa bangga, bermegah di dalamnya bahwa Allah yang telah memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang setia. Dan ungkapan setia ini menggambarkan bagaimana Allah itu memiliki komitmen, tanggung jawab untuk senantiasa membela kita, menolong kita, meneguhkan kita, dan senantiasa untuk selalu membuka jalan di tengah keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita bisa mengatasinya. Dan kita bersyukur karena Yesus pernah berkata di dalam firman-Nya bahwa tidak lagi disebut dia siapa, tapi disebut dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan inilah yang membuat kita memiliki keyakinan melangkah dalam kepastian, bukan oleh karena kuat gagah kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena intelektual kita. Walaupun semua itu adalah bagian yang harus juga melengkapi dalam diri kita, tetapi bukan dari semua kekuatan kita, tapi semua oleh karena kesetiaan Allah, oleh karena komitmen Allah. Dan inilah yang telah melahirkan iman atas setiap kita, untuk kita mau melangkah dalam kepastiannya bahwa saudara dan saya tidak seorang diri. Yang Yesus pernah berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kau piatu, tapi dia akan mengutus roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan kita bersyukur bahwa kita melangkah sekali lagi bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kita mampu menghadapi semuanya itu, melangkah dalam suatu kepastian sesuai dengan rencananya yang kita yakini, seperti yang dikatakan bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya teringat pernyataan Paulus dalam Filipi pasal yang pertama ayat ke-6, bahwa dia yang sudah memulai yang baik di tengah-tengah kita, dalam pilihan dan panggilannya sesuai dengan menurut kerelaannya yang telah dinyatakan di dalam kita oleh Kristus, maka dia yang sudah memulai yang baik, dia yang setia, dia akan mengawal kita dalam hari-hari kita sampai pada kesudahannya, sampai seluruh kehendak rencananya boleh terjadi dan tergenapi atas setiap kita. Dan sungguh Allah telah membuktikan penyertaannya dari zaman ke zaman, dari setiap generasi kepada generasi, sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 4 ayat 8, bahwa dia Allah yang sudah ada, Allah yang ada, dan Allah yang akan datang itu. Tidak hanya di masa lampau, tapi hari ini dia juga Allah yang sama seperti di masa lampau, dan hari ini dia juga akan sama seperti hari yang akan datang, yang dikatakan pula di dalam kitab Ibrani 13 ayat 8. Adapun Yesus Kristus Tuhan tidak pernah berubah hari ini sampai selama-lamanya. Bukan sekedar hanya kepastian yang diberikan kepada nenek moyang kita, kepada apa yang telah terjadi di masa lampau, tapi berikan kepastian juga bagi kita, bahkan bagi generasi kita sampai selama-lamanya. Karena Yesus ini berkata bahwa dia tidak pernah berubah. Inilah yang Allah akan memberikan suatu kepastian kepada kita, seperti yang dinyatakan oleh Petrus dalam suratnya 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang 10. Di sana dikatakan demikian dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan kekal akan melengkapi,
meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kesetiaan Allah dilengkapi kemampuan, kesetiaan Allah dilengkapi dengan power, kesetiaan Allah dilengkapi dengan sebuah kesanggupan untuk menolong kita. Sementara kita sedang menantikan kelepasan dalam kepastian demi kepastiannya, menunggu kairos waktu Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita. Di tengah-tengah itu, saat kita menantikan semua, Allah yang setia itu, dikatakan tadi, Dia yang akan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan. Dengan lain kata, kaki kita tidak akan dibuat goyah oleh keadaan apapun, bukan karena oleh siapa dan oleh karena apa, tapi karena penopangan tangan Tuhan. Itu sebabnya lah seperti dikatakan oleh Paulus Filipi 4 ayat 13, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya Allah yang memanggil kita dalam persekutuan anak yang setia itu adalah Allah yang meneguhkan saudara. Kalau hari ini mungkin saudara mulai lemah, saudara mungkin mulai mempertanyakan eksistensi keberadaan Allah, Dia sesungguhnya hadir. Sesungguhnya Dia ada bersama dengan saudara. Seperti nyanyian berkata, saat tiada jalan, semua terasa pahit, semua terasa sudah tidak ada lagi sesuatu yang dapat dinikmati. Tetapi Tuhan berkata, Yesus ada di sana, dan Dia memberikan pengharapan dan memberikan kepastian. Dan Yesus ada di sana, Dia mau peduli dengan saudara. Mungkin sudah berpikir, apalagi dapat diharapkan, apalagi yang dapat aku menantikan. Semua sudah tidak mungkin. Seperti pengalaman yang dikatakan dalam kitab Roma, pengalaman dari seorang tokoh iman disebut bapak orang percaya, yaitu Abraham. Dikatakan sekalipun tidak punya dasar untuk berharap, karena semuanya sudah tidak memungkinkan, semua telah terkunci, dan semua sudah tidak ada jalan lagi. Apa yang dapat diharapkan dan kondisi keadaan yang dihadapi, yang sedang dijalankan oleh Abraham. Tapi Abraham berkata terhadap janji Allah, dia tidak menjadi bimbang. Dia tetap percaya bahwa Allah sanggup menjadikan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Allah sanggup untuk menghidupkan sekalipun sudah mati. Dan Allah yang telah berketetapan dalam panggilannya kepada Abraham adalah Allah yang setia. Dan Dia telah menyatakan kesetiaannya, bahwa firman-Nya iya dan amin. Dan sungguh menjadi satu edukasi kepada kita semuanya, untuk kita mau belajar di tengah-tengah keadaan yang sedang kita hadapi. Kenalilah Allahmu yang telah berkata, memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan anaknya, adalah Allah yang setia. Sekalipun mungkin hari ini sudah tidak punya sesuatu lagi dapat diharapkan, karena semua tidak mungkin, tapi mari kita mau tetap percaya. Jaga hati kita, seperti katakan dalam Amsal 24 ayat 10, jikalau engkau tawar hati dalam menghadapi kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sesungguhnya Tuhan ingin kita mampu menjaga virus keraguan, virus kebimbangan, agar hati kita tidak masuk yang namanya roh ketawaran, yang akhirnya membuat saudara menjadi takut dan membuat kekuatan yang Anda miliki menjadi lemah, sehingga akhirnya kita tidak lagi mampu berjalan dalam kepastian-kepastiannya. Tuhan mengendaki setiap kita terus berjalan dalam kepastiannya, sebab Tuhan yang setia itu, Dia komitmen, Dia yang akan bertanggung jawab, dan Dia yang akan menopang saudara, dan Dia akan menguatkan saudara. Dan sungguh telah dikatakan dalam firman-Nya, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dan kita akan membaca untuk meneguhkan semua di dalam apa yang dikatakan. Mari kita melangkah dalam kepastiannya di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Saya bacakan firman Tuhan ini. Kitab Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Di sini Paulus mau mengajar kepada kita, di tengah-tengah kehidupan yang tidak memberikan kepastian, tapi Tuhan mau mengajar kepada kita untuk kita melangkah dengan iman, melangkah dalam kepastian, karena Dia yang telah memberikan janji kepada kita. Diperlukan yang namanya bersukacita dalam pengharapan. Berbicara bersukacita dalam pengharapan, berbicara sesuatu yang berkaitan dengan mindset dalam pola pikir kita. Pengharapan itu adalah sesuatu yang belum kelihatan,
Tetapi semua itu saudaraku bisa nampak oleh karena mindset kita, oleh karena pikiran kita memiliki keoptimisan. Dan keoptimisan tentu bukan didasarkan kepada kemampuan kita, tapi keoptimisan yang kita dasarkan kepada kesetiaan Allah. Dan keoptimisan ini saudaraku yang akan melahirkan kekuatan, yang membuat kita tetap semangat, yang membuat kita saudaraku di dalamnya tetap bergairah terus di tengah-tengah keadaan-keadaan yang mungkin tidak bersahabat atas setiap kita. Dan Paulus katakan bersukacita dalam pengharapan, dengan yang kata milikilah pola pikir yang benar, sehingga tetap kita optimis di dalam menjalankan hidup hari-hari kita, sehingga kita tetap terus berjalan dalam kepastiannya. Bagian sudah selanjutnya dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan demikian, sabarlah dalam kesesakan. Maka di sini kita akan memiliki sebuah kehidupan yang tabah, pengertian yang mampu menerima apapun yang terjadi saudaraku di dalam kehidupan kita, untuk kita menantikan satu kali saat akan tiba waktu Tuhan, bahwa Tuhan akan menyatakan pertolongannya, bahwa Tuhan menyatakan pembebasannya, bahwa Tuhan akan menyatakan berkatnya kepada kita. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dipanggil sesuai rencananya, bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dengan yang kata firman Allah berkata dalam Roma 12 yang ke-12, sabarlah dalam kesesakan. Tabahkan hatimu, kuatkan hatimu untuk tetap terus menanti, karena di dalamnya Allah tidak tinggal diam. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Itu sebabnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Di dalamnya kita dijauhkan persungutan, dijauhkan omelan, tapi perbanyak ucapan syukur, karena hari-hari dalam penantian itu adalah hari-hari Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dalam diri kita, di mana Allah turut bekerja di dalam segala hal, dalam setiap peristiwa yang terjadi, yang Allah izinkan membawa kebaikan bagi kita. Itu sebabnya kita mau mengucap syukur, karena di dalam melangkah dalam kepastiannya, Tuhan masih memberikan sesuatu yang indah, masa depan yang cerah menanti bagi kita semuanya. Dan dikatakan lebih lanjut dalam Roma 12 ayat yang ke-12, bertekunlah dalam doa. Di sini saudaraku, kita mau diajar dengan Tuhan menjalani saat-saat yang kita hadapi ini. Kita tahu semua bukan oleh kuat dan gagah kita. Sakaria pernah berkata, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, gunung ini akan dipindahkan, gunung itu akan diratakan, dan gunung itu akan disingkirkan hanya oleh kekuatan Roh Tuhan. Dan kekuatan Roh Tuhan akan terjadi saat kita mau tetap terus di dalam doa, dalam sikap hati yang rendah, mengakui ketidakberdayaan kita, mengakui akan kelemahan kita, dan membesarkan akan kemampuan Allah di dalam hidup kita. Dan di dalam doa itulah Allah akan memampukan, Allah akan meneguhkan setiap kita semuanya. Seperti dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbarui kekuatannya. Pengertian saudaraku, setiap hari kita akan mengalami energi yang dari Allah terserap, masuk, mengalir dalam kehidupan kita. Dan demikian saudaraku, seperti pengalaman Daud dalam Mazmur 108:14, bersama Tuhan aku akan melakukan perkara-perkara besar. Saat kita berdoa, kita tidak hanya menyampaikan keluh kesah permohonan kita semata, tapi kita mengakui, ya Allah, aku tidak punya daya, kekuatan hanya aku peroleh dari Engkau. Maka energi dari kekuatan Tuhan akan mengalir, yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 31, seperti kekuatan sayap burung Raja Wali. Kenapa digambarkan seperti burung Raja Wali, tapi tidak digambarkan dengan burung-burung yang lain? Kita tahu burung rawaji memiliki kemampuan terbang tinggi di saat menghadapi badai hidup. Dan itulah gambaran orang-orang percaya. Dikala kita mau bertekun di dalam doa, saudara bukan lemah, saudara bukan menjadi orang yang kalah, tapi saudara menjadi orang-orang sebut lebih dari pemenang. Bukan oleh karena siapa, oleh karena energi kekuatan Allah yang mengalir, yang dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbarui kekuatannya seperti kekuatan sayap burung Raja Wali. Dan dikatakan saudaraku, berlari dan berjalan
tidak menjadi letih dan lesu. Ini gambaran saudaraku. Persoalan, masalah, apapun yang sedang terjadi, bahkan melampaui kekuatan kita, tidak akan membuat kita putus asa, tidak membuat kita menjadi lemah, tidak membuat kita menjadi takut, tetapi justru kita mampu mengatasi semua itu oleh karena kekuatan yang telah dialirkan oleh energi Allah bagi kita semuanya. Itu sebabnya Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Hari ini belum ada jawaban, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa saudara. Hari ini mungkin belum ada sesuatu reaksi yang sudah harapkan, bukan berarti Allah membisu, tapi sesungguhnya doa-doa saudara sedang ditampung dan didengar oleh Allah. Itu sebabnya melangkah dalam kepastian, karena Allah itu setia. Dia komitmen, Dia adalah Allah yang sudah ada dan Allah yang ada dan akan datang, yang akan terus menopang saudara, menguatkan saudara, meneguhkan saudara, membuat saudara menjadi cakap dalam segala perkara. Itulah yang Allah ingin katakan pada saudara. Dan bagian kita saudaraku, Tuhan minta bersukacitalah dalam pengharapan. Mindset kita, tetaplah optimis di tengah-tengah keadaan apapun, sebab Tuhan yang setia itu, Dia menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi kita semuanya. Dan lebih lanjut dikatakan dalam firman Tuhan, tabahlah dalam menghadapi segala kesesakan, sabarlah. Kita mau saudaraku menerima semuanya dengan suatu keyakinan Allah terlibat, Allah turut bekerja sama, dijauhkan kiranya dan setiap kita roh persungutan, roh omelan, tapi dilimpahkan atas setiap kita penuh ucapan syukur, pujian kepada Allah. Sungguh Dia Allah yang baik bagi kita. Pada akhirnya tetaplah berdoa, jangan berhenti berdoa. Tiba waktunya dan saatnya Tuhan akan menjadikan semuanya. Seperti nyanyian pernah berkata, janjimu seperti fajar yang selalu mereka di pagi hari, yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah yang saya sampaikan, dalam keberadaan walaupun tidak bertatap muka dengan saudara, kiranya firman ini melahirkan iman-iman yang teguh, melangkah dalam kepastiannya. Sementara sudah menantikan semua, Tuhan akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan di dalam menghadapi semua, untuk saudara boleh cakap tentang segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Saya rindu naikkan satu pujian. Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Berapa banyak kali kami bimbang Tuhan, berapa banyak kali kami diliputi dengan keraguan-raguan. Engkau tahu itulah yang sedang terjadi pada hari-hari hidup kami. Tapi Engkau telah berkata kepada kami bahwa Engkau yang memanggil kami untuk masuk dalam persekutuan anak-Mu adalah Allah yang setia. Kiranya firman ini memberkati kami, membangkitkan setiap iman kami, sehingga kami boleh mulai percaya untuk tetap melangkah dalam kepastian di dalam janji-Mu, dalam pengharapan sesuai dengan rencana-Mu yang dari semula telah Kau tetapkan atas setiap kami. Adalah Allah yang bertanggung jawab, adalah Allah yang setia, Allah yang berkomitmen, Allah yang sudah memulai yang baik di tengah-tengah kami. Allah akan melanjutkan sampai pada kesudahannya, sampai genap seluruh dari apa yang Kau rancangkan atas setiap kami. Sementara kami menantikan semuanya itu Tuhan, di tengah-tengah kerap kali tidak ada dasar untuk berharap lagi.
Kami tetap mau mempercayainya. Dan di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan tolong untuk tetap kami bersukacita dalam pengharapan. Kiranya mindset, pola pikir kami tidak lagi selalu dipenuhi dengan kepesimisan, tapi dengan keoptimisan yang melahirkan semangat, yang melahirkan gairah yang besar untuk tetap terus menyala-nyala roh kami, kerajinan kami yang tidak pernah menjadi kendor, ya Tuhan. Sementara kami menantikan proses waktu Tuhan, biarlah kami boleh jalan di dalam penantian dengan penuh pengharapan dan satu keyakinan, Allah tetap bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Sementara itu Tuhan, kiranya tetap kami mau mengakui bukan oleh kuat dan gagah kami, semua oleh kekuatan Tuhan. Untuk kami mau berdoa selalu untuk senantiasa bergantung dan bersandar kepadamu, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kemenangan kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya Engkau telah berkata kepada kami, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Roh sukacita yang datang dari Allah boleh mengalir, memenuhi setiap kami semuanya. Sehingga hamba berdoa, tidak ada satupun yang jatuh, tidak satupun yang dikalahkan, tapi semua boleh ditampilkan oleh Allah seturut dengan firman-Mu, menjadi lebih dari pemenang-pemenang, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu segala kemuliaan, keagungan, kejayaan kami persembahkan kepadamu yang sudah meneguhkan, yang sudah menolong, yang sudah memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sudah 2 minggu kita mengadakan ibadah di rumah. Minggu depan adalah kita memperingati tentang kebangkitan Kristus. Sebagaimana kita tahu, hari Jumat adalah hari kita akan memperingati sengsara Kristus. Satu momen yang Allah katakan kepada kita untuk kita tidak boleh lupakan dan harus kita rayakan, harus kita adakan. Tapi mengingat situasi yang seperti ini, kita tidak akan mengadakan ibadah Jumat harinya. Tuhan memberkati kita semuanya malam ini. Shalom, sampai jumpa pada minggu yang datang. Sebelum akhir semuanya ini, saya mau berdoa untuk melapaskan doa berkat bagi semua saudara. Biar kiranya kasih karunia anugerah dari Bapa di sorga boleh memberkati semua saudara dengan limpahnya, dan putranya Yesus Kristus Tuhan boleh memberikan penuh limpah damai dan sejahteranya, dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai semua saudara, meneguhkan, menguatkan, bahkan melahirkan saudara menjadi pribadi lebih dari seorang pemenang. Dan ini berkat turun atas semua saudara mulai malam ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin.